Selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur dan terima kasih kepada Allah karena kasih setianya kepada kita, keluarga, dan saudara seiman kita tidak berubah. Pagi ini pun kita merasakannya. Kita masih membuka mata dan melihat betapa baiknya Tuhan atas kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus pasal 5 ayat 1 dan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Saudaraku, penilaian Allah dan manusia atas hal tertentu suka berbeda, termasuk juga berbeda cara memperlakukannya. Seperti misalnya antara Allah dan Yunus tentang orang-orang Niniwe. Bagi Tuhan, orang-orang Niniwe telah berbuat jahat. Begitupun di mata Yunus. Tapi cara Tuhan memperlakukan orang-orang Niniwe berbeda dengan Yunus. Sejahat-jahatnya manusia, Tuhan tetap menempatkannya selaku ciptaan yang harus diselamatkan. Sedangkan Yunus tidak. Jika sudah berbuat jahat, maka biarlah orang-orang Niniwe mengalami kebinasaan. Begitulah jalan pikiran Yunus. Barangkali dari sudut pandang yang satu sama lain berbeda itu, kita bisa mengerti mengapa Yunus membelot dari perintah Tuhan. Seharusnya ia pergi ke Niniwe. Dia malah pergi ke Tarsis. Ia menolak sekaligus menghindar dari keinginan Tuhan. Kemana Yunus pergi bukan mengikuti petunjuk Tuhan, malah berbalik arah. Kita tahu, saudaraku, nasib malang yang dialami Yunus. Sampai-sampai ia diusir dari kapal yang ditumpanginya. Dan ia harus mengalami ditelan oleh ikan. Tapi sudah mengalami pengalaman demikian, Yunus tidak mau mengubah pola pikir dan sikapnya atas orang-orang Niniwe. Ia kukuh bertindak mengikuti keinginan dan rencananya sendiri. Meski sudah diingatkan Allah bahwa pengalaman pahitnya dipakai Allah agar ia mau berubah. Sikapnya sangat sempit tentang arti keselamatan. Sekali lagi, ternyata ia tidak mau mengubah kedangkalan pikirannya. Saudaraku, sikap keras kepala Yunus sungguh luar biasa. Ia sama sekali tidak mau mengubah pola pikir dan sikapnya. Dan puncaknya, ketika tanpa peranan Yunus, Tuhan membuat orang-orang Niniwe bertobat. Dan Yunus bukannya senang. Ia bukannya melihat keagungan cinta Tuhan atas orang-orang jahat dan berdosa. Ia malah menyesali kemurahhatian Allah. Ia protes atas tindakan penyelamatan Allah.
Saudaraku, kita belajar setiap orang pernah jatuh dan berdosa. Dan bisa saja itu diri kita sendiri, atau anggota keluarga kita, atau juga anggota jemaat kita. Pertama-tama, jangan jauhi dia dan mereka. Semakin jauh mereka akan semakin terjatuh lebih dalam lagi. Prinsip kasih Kristiani adalah mencari yang hilang, bukan yang hilang semakin dibiarkan makin menghilang. Jangan seperti sikap Yunus. Dia malah pergi makin jauh dari orang-orang yang seharusnya ditemani dan dicari. Semestinya Yunus menjadi teman atau sahabat bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, supaya mereka keluar dari kegelapan. Atau menjadi teman bagi mereka yang punya pergumulan, kehidupan yang getir dan kelam dalam hidupnya. Saudaraku, jika kita menolak ajakan Tuhan seperti Yunus, jangan mengira bahwa Tuhan tidak bisa memakai orang lain untuk menggantikan kita. Tuhan berkarya tidak tergantung pada kita. Dia bisa memakai siapapun di luar kita. Jadi, jangan merasa di luar kita tidak ada orang berpotensi yang bisa dipakai Tuhan. Sayang sekali, Yunus lupa hal ini. Orang-orang Niniwe ternyata bisa bertobat, meski Yunus menyesali tindakan Allah. Tuhan tidak tergantung satu figur manusia seperti Yunus. Tuhan punya manusia ciptaannya yang lain, yang siap mengikuti jalan pikiran dan rencananya. Mari saudaraku, selaraskan langkah hidup kita dengan kemurahan hati dan rencana Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami untuk selalu melakukan fungsi menasihati dan menegur kepada anggota keluarga kami, dan terbuka ditegur mereka jikalau kami lari dari ajakan untuk menjadi mitramu di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Masih dengan Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.